Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa tada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-imam Ahmad Zarruq rahimahullahu ta'ala, beliau punya nama Abul Abbas bin Ahmad, Abul Abbas Ahmad bin Ahmad Az-Zarruq. Beliau berkata di dalam kitab Nasihatul Kubra. Karya beliau banyak sekali. Di antaranya ada Qawaidut Tasawuf, ada juga Syarhul Hikam Al-Ata'iyah, ada juga Uddatul Murid As-Sadiq. Itu beberapa karya-karya beliau. Beliau bermadhabkan Malikiyah, mengambil tariqahnya tariqah Syadziliyah. Beliau sangat dikenal sebagai al-faqih. Tapi walaupun toh begitu, beliau juga termasuk kaum sufi. Tapi beliau sangat beliau ini sangat membela tasawuf dengan dalil-dalil syariat. Bahkan beliau ini sangat mengkritik dengan tasawuf yang keluar dari batas fikih dan juga sunnah. Karena itu karya-karya beliau sering dijadikan rujukan ulama tasawuf yang lurus, tidak ekstrim dan juga tidak longgar. Bahkan beliau ini menegaskan bahwa setiap maqam, hal dan juga mukasyafah wajib ditimbang dengan Al-Quran dan juga sunnah. Dan juga bahkan beliau ini sangat keras terhadap orang yang mengaku ahli hakikat namun meremehkan ilmu fikih. Ini sangat luar biasa. Abul Abbas Ahmad bin Ahmad Az-Zarruq. Beliau berkata di dalam kitab Nasihatul Kubra, Sa'atul aqil arba'u sa'at. Waktu orang yang berakal itu terbagi menjadi 4 bagian. Kata beliau, Sa'atun yuhasibu fiha nafsah, wa dzalika fi akhirin nahar. Kata beliau, yang pertama adalah ada waktu untuk bermuhasabah, yaitu saat seorang hamba duduk bersama dirinya sendiri, terutama di penghujung hari. Apa sih tujuannya? Untuk menimbang amalnya, memeriksa niatnya, mengingat dosanya, lalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhasabah adalah cermin daripada hati. Jadi muhasabah itu adalah cermin hati. Tanpa muhasabah, seseorang akan merasa baik-baik saja, padahal ia sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dia sadari. Maka dari itu pentingnya muhasabah. Orang yang tidak bermuhasabah akan sulit memperbaiki diri, karena ia tidak pernah jujur kepada dirinya sendiri. Makanya pentingnya muhasabah. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, sa'ah yunaji fiha rabbah. Waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Yaitu saat khalwat, saat sendiri, ketika lidah kita berzikir dan hati berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah waktu yang menghidupkan ruh, melapangkan dada, dan juga menenangkan jiwa.
Artinya munajat bukan hanya doa dengan lisan, tetapi kehadiran hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah lahir rasa diawasi, yaitu lahir muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut tapi dipenuhi dengan cinta. Takut tapi yang dipenuhi dengan cinta. Dan harap yang menumbuhkan amal. Jadi ada roja, ada harapan, tapi dibarengi dengan amal perbuatan. Itulah hikmah daripada munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga kata beliau, sa'ah ma'a ikhwanihi as-salihin. Jadi waktu bersama saudara-saudaranya yang soleh. Waktu bersama teman-temannya atau gurunya atau sama orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang soleh. Jadi kumpul bukan sembarangan pergaulan, bukan sembarang kumpul, melainkan bersama orang-orang yang menunjukkan aib kita tanpa menghina. Ibaratnya orang-orang soleh ini mir'atul qulub, jadi cerminan hati. Jadi dengan mereka, dengan duduk bersama mereka ini, mereka menunjukkan aib kita, tapi tanpa menghina, juga menegur tanpa merendahkan, dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa paksaan. Sahabat seperti inilah yang menjaga kita dari tertipu oleh diri sendiri. Sebab seringkali seseorang tidak binasa karena dosanya. Sebab perlu digarisbawahi ini, sebab seringkali seseorang tidak binasa karena dosanya, tetapi karena merasa dirinya sudah baik. Ini namanya hijab zulmiyun. Hijab zulmiyun. Jadi hijab itu ada dua, ada hijab zulmi, ada hijab nuraniyah. Jadi seringkali seseorang tidak binasa karena dosanya, tetapi karena merasa dirinya sudah baik. Orang kalau sudah merasa dirinya sudah baik, bahaya. Maka perlu ada orang yang menegur. Nah, siapa yang tahu kita ini merasa diri kita sudah baik, merasa diri kita sudah hebat, merasa diri kita sudah istimewa. Nah, orang-orang yang seperti yang bisa menegur kita, mengingatkan kita, ya orang-orang saleh. Nah, ini perlu sekali kita duduk bersama mereka. Dan adapun yang keempat adalah sa'ah, waktu untuk perkara mubah. Waktu untuk perkara mubah. Artinya bagaimana? Artinya kita memberi kelonggaran pada diri kita dengan hal-hal yang halal dan tidak melalaikan. Artinya bukan perkara yang dosa, bahkan menjadi sarana menjaga keseimbangan jiwa kita. Jadi tasawuf yang lurus tidak memerangi fitrah manusia. Tasawuf yang lurus tidak memerangi fitrah manusia, tetapi menuntunnya. Jiwa kalau dipaksa terus-menerus tanpa ada istirahat, justru mudah lelah. Dan juga kalau sudah lelah, keras. Dan akhirnya meninggalkan jalan. Ini yang bahaya. Makanya ada perkataan, al-qalb idza ta'iba amya, an-nafsu idza ta'ibat amyat, atau kama qala. Jadi hati ini atau jiwa ini jika lelah dia bukan malah menjadi lunak. Hati ini kalau sudah capek, lelah,
terus kita tekan terus dengan perkara-perkara yang walaupun itu dengan ibadah tanpa adanya istirahat, maka jika dia lelah maka akan menjadi keras dan akhirnya justru malah meninggalkan jalan yang sudah biasa dia kerjakan atau dia lalui. Ini bahaya juga. Makanya rawihul qulub, rawihul qulub, istirahatkanlah hati. Hati itu perlu juga istirahat. Nah, bagaimana cara mengistirahatkannya? Ya, cara mengistirahatkannya ya dengan perkara-perkara yang mubah, tidak melanggar aturan-aturan syariat, tidak ada dosa di situ. Gak apa-apa jalan-jalan sebentar, duduk-duduk sama teman, agar supaya hati ini tidak buta. Makanya kan ada makalah juga, sadatul adat, kebiasaannya orang-orang yang pemimpin itu, orang-orang mulia itu sadatul adat. Jadi pemimpinnya kebiasaan. Jadi bagus-bagusnya kebiasaan yaitu kebiasaannya orang-orang mulia. Makanya ada satu qasidahan, ada ada zapin, ada marawis. Itu kan tujuannya untuk mengistirahatkan hati supaya tidak lelah. Jadi 4 waktu ini adalah timbangan kehidupan kita. Jika satu hilang, keseimbangan runtuh. Jika satu berlebihan, yang lain rusak. Jadi jika satu hilang, keseimbangan runtuh. Jika satu berlebihan, yang lain akan rusak. Maka orang berakal bukan yang paling banyak amalnya di mata manusia, tetapi yang paling terjaga hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia tahu kapan menundukkan diri, kapan berbicara dengan Allah, kapan dia mendengarkan nasihat saudaranya, dan kapan memberikan hak bagi jiwanya. Jadi bisa likulli syai'in hak. Jadi setiap sesuatu itu ada haknya. Makanya ada juga makalah a'til ma'iyyata haqqaha walzam laha husnal adab. A'til ma'iyyata haqqaha, berikan kebersamaan itu haknya. Jadi kalau memang lagi bersama Allah, ya kita berikan kebersamaan itu haknya. Jika lagi bersama para orang-orang saleh, maka berikan juga haknya kebersamaan sama orang-orang saleh. Jika sedang sama keluarga, ya berikan juga itu haknya keluarga. Jika sama teman lagi duduk, kumpul, berikan juga haknya saudara-saudara kita. Jadi seperti itu, ini sangat penting. Nasihat daripada Abu Sulaiman Ahmad bin Ahmad Az-Zarruq. Makanya inilah manhaj keseimbangan Islam. Yang pertama muhasabah, menjaga hati dari lalai. Munajat, menguatkan hubungan dengan Allah. Sahabat yang saleh, itu merupakan cermin kejujuran diri. Yang keempat adalah kelonggaran untuk perkara-perkara yang mubah. Apa sih tujuannya? Menjaga jiwa dan keletihan. Jadi tasawuf itu, tasawuf yang lurus bukan meninggalkan dunia, tetapi menempatkannya pada waktunya. Inilah adab para arifin sebagaimana diajarkan para ulama as-saleh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, keterangan daripada Abu Sulaiman Ahmad bin Ahmad Az-Zarruq, beliau salah satu ulama Al-Malikiyah, beliau berthariqah Syadziliyah. Mudah-mudahan manfaat dan juga bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin.